Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Pengambil Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Henry Fonda. Kali ini kami akan mereview salah satu jurnal dan aplikasi penerapan SPK dengan metode SAW. Baiklah, dimana kali ini jurnal yang akan kami review itu berjudul Sistem Pendukung Keputusan Siswa Baru dengan metode SAW di SMA Negeri 1 Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Sebelum mulai mereview, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 2, yaitu yang pertama, saya sendiri Siti Dahlia, berikutnya ada Femia dan Ribut Herianto. Dan untuk memulai review kali ini akan dipresentasikan oleh teman kami, Femia. Kepada Femia dipersilahkan. Penerimaan siswa baru di SMA N1 Cikakak Pelabuhan Ratu Jalan Padurenan Kilometer 1 Cikakak Kabupaten Sukabumi masih menggunakan cara manual, sehingga menimbulkan masalah yang masih sering terjadi, yaitu sulitnya menyeleksi satu persatu calon siswa yang akan diterima. Dari masalah tersebut muncul gagasan untuk membuat suatu sistem pendukung keputusan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan calon siswa baru menggunakan metode SAW, yaitu pola perhitungan yang digunakan dengan penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif semua atribut dan dapat membantu pihak sekolah sebagai pengambil keputusan. Adapun tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu membangun sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW dalam menentukan penerimaan calon siswa baru dengan kriteria dan bobot sehingga diperoleh ranking siswa dari yang paling berhak sesuai dengan hasil dari perhitungan metode SAW. Ini alat dan bahan penelitian sebagai berikut, yaitu laptop, source code, dan SAMPP. Kemudian prosedur kerja penelitian jurnal ini yaitu langkah-langkah metode SAW. Yang pertama, menentukan kriteria alternatif. Yang kedua, memberikan nilai bobot pada masing-masing kriteria dengan penilaian 1 berarti cukup, 2 berarti baik, 3 berarti sangat baik. Kemudian menentukan nilai kecocokan alternatif seperti tampak pada slide. Kemudian membuat matriks untuk normalisasi. Selanjutnya menentukan nilai preferensi. Berikut adalah tampilan aplikasi yang kami buat dengan metode SAW. Yang tampak pada layar yaitu tampilan login dan tampilan input data kriteria. Kemudian ada tampilan input data siswa, tampilan hasil hitung normalisasi, kemudian tampilan hasil perhitungan preferensi, tampilan hasil perankingan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian jurnal ini yaitu dari hasil perhitungan dengan metode SAW dari 5 data alternatif yang sudah diinputkan dapat disimpulkan untuk siswa yang paling berhak lulus adalah Amelia yang memiliki nilai preferensi tertinggi. Adapun saran yang diajukan penulis yaitu agar perhitungan lebih akurat perlu ditambahkan kriteria lainnya sehingga perhitungan lebih akurat serta perlu digunakan penambahan untuk data alternatif yang diuji coba. Tahapan-tahapan dalam penerapan SAW berdasarkan jurnal yang akan kami review adalah sebagai berikut. Pertama, mencocokkan nilai masing-masing kriteria pada setiap alternatifnya. Adapun kriterianya adalah nilai rapot dengan nilai bobot 20%, nilai ujian nasional 30%, kemudian tes tertulis 30%, dan tes wawancara dengan bobot 20%. Setelah menentukan kriteria dan bobot, maka selanjutnya adalah memberikan rating atau nilai kecocokan alternatif terhadap kriteria tersebut. Untuk penilaian angka 1 berarti cukup, 2 berarti baik, dan 3 berarti sangat baik. Selanjutnya
normalisasi matrik keputusan pada setiap alternatif. Akan didapat hasil seperti tabel yang tampak pada layar. Kemudian, setelah menentukan nilai preferensi, didapat hasil perankingan seperti yang tampak pada layar. Untuk mempresentasikan penginputan data akan dilakukan oleh rekan saya, Siti Dahlia. Baiklah, sekarang saya akan coba untuk mempresentasikan dengan menginputkan data pada aplikasi ini. Yang pertama kita akan mulai dari kriteria. Ini kriteria yang tadi sudah kita tentukan berdasarkan jurnal ya. Ada 4 poin, yaitu nilai rapor, nilai ujian nasional, tes tertulis, dan tes wawancara. Poinnya ada 0,20, 0,30, 0,30, dan 0,20. Selanjutnya, untuk data siswa, kita ada beberapa anak, yaitu Alisa Anggraini, Aldi Febrian, Amelia, Dea Agustus, dan Fasya. Nah, baiklah, kita akan coba untuk kita lanjut dulu untuk normalisasi. Ini ada kriterianya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya. Ini data preferensinya dan ini rankingannya. Dalam ranking ini nampak bahwa Amelia nomor urut 1. Baik, kita akan coba untuk merubah datanya. Kita akan klik yaitu data siswa. Dalam data siswa ini kita ambil data yang Amelia tadi, kita rubah. Nilai rapornya kita jadiin 1, ujian nasionalnya 1, tes tertulisnya 2, tes wawancaranya 1. Kita ubah dan simpan data. Selanjutnya kita refresh yang normalisasinya. Dan terakhir kita refresh juga pada preferensi. Maka hasil dari rankingannya juga akan berubah. Amelia akan berada di nomor urut terakhir. Artinya sini sudah sesuai dengan metode SAW yang kita terapkan. Maka dari jurnal yang kami review ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, perhitungan pada sistem ini diharap dapat membantu dalam mendukung keputusan penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 1 Cikakak, karena dapat memberikan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan efisien. Kesimpulan kedua yaitu diharapkan dengan metode SAW ini dapat mencari penjumlahan terbobot dari kinerja pada setiap dan semua atribut, sehingga memudahkan melihat hasil dari analisa sistem ini akan dapat berguna bagi pihak sekolah sebagai saran dalam melakukan pengambilan keputusan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu pada siswa yang gagal akan diarahkan ke sekolah-sekolah terdekat di wilayah yang dekat dengan rumah siswa. Pendataan, penilaian, dan pendataan analisa pada hasil laporan siswa berupa hasil perhitungan sebagai saran bagi pihak sekolah untuk dapat meluluskan siswa yang akan bergabung di sekolah tersebut. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 2 untuk mereview jurnal kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.